Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku dan di video aku. Sebelumnya perkenalin lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 005. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan lanjut membahas tentang materi algoritma pemrograman lagi, yang dimana di video kemarin kita udah sama-sama kita belajar bareng, itu kemarin tentang if else. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bareng lagi. Untuk materinya kita akan belajar mengenai list dan array. Oke teman-teman, untuk berikutnya di video kali ini kita ada alur pembelajaran yang dimana kita pertama-tama kita akan aku bakal jelasin ke kalian, kita sama-sama memahami itu tentang pengertian dan pemahaman sederhana mengenai array dan list. Jadi sebelum kita masuk ke praktik tentang array dan penggunaan array dan list, itu kita seenggaknya kita harus bisa memahami dulu apa itu array dan apa itu list dan bagaimana cara penggunaannya dan apa fungsinya. Nah, setelah aku ngasih pengertian sederhananya, kita bakal nyoba demo sederhana aja. Aku udah bikin coding sederhana tentang penerapan array dan list ini. Kemudian untuk poin kedua, di sini kita akan belajar tentang indeks mulai dari 0 dan pengecekan membership. Terus yang ketiga ada validasi input sederhana, dan yang terakhir adalah demo activity melalui Scratch dan Replit. Oke, next teman-teman. Pertama kita langsung masuk ke materi, yaitu pengertian dan pemahaman tentang array dan list. Oke. List atau array itu merupakan struktur data untuk menyimpan sekumpulan data secara berurutan. List umumnya itu lebih fleksibel teman-teman, karena dia bisa menyimpan berbagai bentuk data. Jadi lebih dinamis gitulah dibandingkan dengan array. Dan oleh karena itu juga list itu lebih sering dijumpai pada program Python karena yaitu teman-teman lebih fleksibel. Karena kalau array itu dia hanya bisa menggunakan satu tipe data aja, jadi kaku gitu, gak fleksibel dengan semua tipe data yang akan masuk atau yang akan kita masukkan gitu teman-teman. Namun untuk efisiensinya dalam operasi numerik gitu, itu lebih sering digunakan untuk tipe data array dalam kasus-kasus tertentu. Jadi meskipun array ini dia sifatnya kayak kaku, tapi bukan berarti dia jelek teman-teman. Dia ada fungsinya yang bisa digunakan, yaitu dengan operasi atau program yang berfokus pada satu hal, yaitu seperti misal cuman operasi hitung numerik. Nah itu cocok untuk menggunakan array. Tapi kok untuk menggunakan berbagai macam tipe data, seperti ada yang numerik, ada yang huruf, ada yang apa, itu lebih baik, lebih efisiennya menggunakan list. Nah, kurang lebih untuk array dan list itu, buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa memahamin, aku bakal kasih perumpamaan simpel aja. List dan array itu bisa teman-teman bayangin kayak kereta. Nah, kereta kan otomatis dia mempunyai banyak gerbong teman-teman. Nah, untuk di kasus array dan list ini, masing-masing gerbong itu merupakan array dan list yang dimana masing-masing gerbong itu dia menyimpan data-data. Jadi semua data-data ini dibawa sekaligus dalam satu kali perjalanan. Kan misal kereta dari Semarang ke Jakarta, dia membawa gerbong-gerbong ini yang berisi data. Dia bisa membawanya dalam sekali jalan meskipun dia membawa banyak data. Itulah fungsi array dan list. Ketimbang kita harus nge-input data satu-satu, misalkan menggunakan if else, kan kita harus nge-input satu, misal if 1, terus if 2, if 3, if 4, if terus else S5 gitu. Nah, itu kan kita harus bikin panjang banget. Jadi kalau dilihat juga kita nggak nyaman, terus kita yang bikin programnya juga nggak enak. Oleh karena itu array dan list itu digunakan untuk menyimpan banyak data atau banyak variabel, karena dia bisa menyimpan banyak data dan dijalankan dalam sekali jalan, seperti kereta, perumpamaannya kereta itu teman-teman. Oke, berikutnya ini ada comparison atau perbandingan dari array dan list. Yang pertama adalah tipe data. Untuk tipe data sendiri, array itu biasanya bisa menyimpan
satu elemen atau tipe data yang sama. Untuk list sendiri ya, aku tadi udah bilang di awal, dia bisa menyimpan data itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Terus untuk ukuran, array sendiri memiliki ukuran yang tetap atau sudah dideklarasikan sejak awal. Jadi kok kita ingin menambah atau mengurangi data itu kita perlu membuat array yang baru. Sedangkan kalau list itu dia bersifatnya dinamis, kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kita tambahin, mau kita kurang-kurangin itu langsung bisa kita ubah secara otomatis tanpa perlu kita membuat list yang baru. Untuk berikutnya ada fleksibilitas. Untuk array udah pasti fleksibilitasnya kurang karena array sendiri dia hanya bisa membaca atau menyimpan satu tipe data. Sedangkan list itu bisa kita katakan lebih fleksibel, lebih dinamis karena dia itu bisa menampung tipe data yang berbeda-beda. Berikutnya untuk penggunaan. Nah, penggunaan array itu aku udah bilang, array itu nggak berarti terus jelek. Nah, ini ada penggunaannya. Penggunaannya array itu efisien untuk menyimpan data dengan jumlah besar dan yang bertipe sama. Jadi hanya satu tipe dalam satu program gitu, teman-teman. Serta ini untuk melakukan operasi numerik yang intensif itu array sangat-sangat efisien untuk digunakan ketimbang list. Karena array sendiri dia berfokus pada satu tipe data. Dan untuk list dia dalam penggunaannya dia sangat baik untuk digunakan kita menyimpan data yang beragam bentuknya dan sering digunakan dalam kita membuat suatu program untuk pengembangan aplikasi karena kemudahan atau fleksibilitas penggunaan dari list ini. Oke, jadi inti dari pengertian list atau array itu mereka merupakan kumpulan data seperti kereta tadi yang dia masing-masing gerbong itu menyimpan data yang berbeda-beda. Cuman kalau list dia bisa menyimpan banyak bentuk data, sedangkan kalau array dia hanya bisa menyimpan satu bentuk data dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan mereka punya hal atau punya bidang yang emang mereka sangat cocok di bidang itu. Misal untuk list dia cocok untuk program pengembangan aplikasi karena dia bisa menampung semua data, semua bentuk tipe data. Sedangkan array dia cocok untuk operasi hitung numerik karena dia hanya berfokus pada satu data. Karena itu dia sangat cocok digunakan untuk program numerik. Oke teman, masuk ke berikutnya ada indeks dari 0. Indeks dari 0 itu apa? Nah, oke. Indeks itu selalu dimulai dari 0 untuk elemen pertama, bukan dari 1. Nah, indeks terakhir itu merupakan panjang list dikurangi 1. Misal kita mempunyai 6 data. Nah, oleh karena itu indeks terakhirnya itu misalnya 6 data dikurangi 1, berarti indeks terakhir ada di 5. Nah, untuk contohnya aku udah ngasih ini ada gambar ini yang kamar 0 Andi, kamar 1 Budi, kamar 2 Citra, dan kamar 3 Dina. Di sini kan orangnya ada 4 ya teman-teman, tapi untuk kamarnya itu cuma sampai 3 karena start from 0 atau mulai dari 0 kamarnya. Nah, sini ada penjelasan, pemilik kos memberi nomor kamar itu mulai dari 0. Terus ketika ada orang bertanya ke kita, kamar pertama itu yang nempatin siapa? Nah, kalau misalkan kita sesuai dengan bahasa manusia, kita mikirnya, oh kamar pertama, berarti kamar nomor 1. Oh ya kamarnya Budi berarti. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa mesin atau bahasa komputer itu mereka membaca bahwa 0 itu adalah pertama. Jadi kalau misal ditanya, kamar pertama siapa? Kamar pertama ya si Andi, kamarnya Andi. Terus kalau kita ditanya kamar terakhir, kamar nomor 4 itu siapa? Karena ada 4 orang kan teman-teman. Kalau bahasa manusia tanya, kamar nomor 4 siapa? Kalau manusia pasti dia bilang, oh kamar nomor 4 itu kamarnya Dina. Sedangkan kalau mesin dia nggak mendeteksi ada kamar keempat karena dia hanya menuliskan sampai kamar ketiga. Jadi kamar terakhir itu adalah kamar 3 yaitu kamarnya Dina. Jadi kesimpulannya pertama dalam bahasa mesin itu adalah 0. Sedangkan dalam bahasa manusia adalah 1. Nah, ini mengapa bukan 1? Pertama, sebenarnya untuk kenapa sih nggak pakai 1 aja? Sedangkan kok misalkan kita pakai mulai dari 1 itu kita sebagai manusia, berarti kita pasti bisa lebih gampang memahaminya. Ini keuntungan bagi manusia ada teman-teman.
Pertama, lebih intuitif bagi pemula. Kita lebih bisa pahamin, oh mulai dari 1, 2, 3, 4. Kayak kita hitung-hitungan biasa. Jadi otak kita udah terbiasa hitung-hitungan. Yaudah, dimana-mana mulai dari 1, bukan mulai dari 0. Makanya itu cocok dengan cara berpikir alami manusia, yaitu mulai hitungan dia dimana countdown dari 1, bukan dari 0. Sedangkan jika kita menggunakan mulai angka dari 0, dari 1 itu malah menimbulkan kerugian bagi komputer. Yang pertama pastinya tidak optimal untuk komputer. Karena apa? Karena dia nggak bisa membaca angka 1 dari awal. Awalnya 0. Terus komputansi juga bisa berjalan lebih lambat. Terjadinya inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dalam standar industri. Dan yang keempat ada pointer aritmetik menjadi rumit. Sebenarnya alasan mengapa indeks itu mulai dari 0 itu sudah ada sejak zaman dulu, industrial zaman dulu, dan juga dari bahasa low level, yang dimana sejak penggunaan bahasa low level itu dia udah menggunakan awal dari sebuah count atau hitungan itu pasti 0, teman-teman. Jadi itu diteruskan sampai ke sekarang bahasa C++, yang dimana C++ itu sebagai bapak modern bahasa pemrograman, itu tetap menggunakan semacam turunan atau warisan dari bahasa low level program yang udah dari lama, dan dia udah menggunakan angka awal itu mulainya dari 0, bukan dari 1. Seperti itu, teman. Terus kita lanjut ke materi berikutnya, itu ada pengecekan membership. Apa itu pengecekan membership? Ya, pengecekan membership dalam fungsi list atau array itu kita gunakan ada fungsi atau operator in dan not in. Nah, itu tuh untuk memeriksa apakah ada data tersebut di dalam program kita. Nah, biasanya kita gunakan di Python, atau kalau di array list Java itu kita biasanya menggunakan contains. Nah, operator membership ini dia memastikan apakah dalam program ini ada elemen tersebut atau tidak. Karena jika tidak ada, maka bisa saja terjadi error, kecuali kita membuat komen lanjutan dimana kalau misalkan nggak ada, oh berarti ya kita tinggal print bahwa data tersebut tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, untuk contohnya aku udah ngasih di sebelah kiri sini ada variabel buah, itu terdiri dari list, yaitu apel, mangga, dan jeruk. Itu pertama untuk mengecek apakah nilai itu ada dalam list. Terus menggunakan in itu untuk mengecek apakah ada keberadaannya atau tidak. Nah, misal print apel in buah, berarti print buah apel di variabel buah. Nah, itu kan kita masukin di awal itu ada variabel buah terdiri dari apel, mangga, dan jeruk. Ada 3 buah. Nah, berarti kalau misalnya kita print apel, yaudah berarti dia true karena dia ada apel di variabel buah. Sedangkan kalau kita nge-print anggur, kan dalam ketiga awal tuh nggak ada anggur. Jadi ketika kita mengprint anggur itu otomatis outputnya false, karena di variabel buah kita nggak mencantumkan buah anggur. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ada yang not in. Nah, untuk yang not in itu print anggur, not in buah, karena dalam variabel buah aku cuma ngasih 3 buah, yaitu apel, mangga, dan jeruk, sehingga kalau kita ngeprint anggur otomatis nggak termasuk dalam buah. Terus nih dalam pengaplikasiannya itu if mangga in buah, misal tidak usah mangga deh, if apel, jika kita mengprintnya apel, kita memberikan input apel, berarti kan dia ada tercantum di variabel buah ini ya. Nah, dia akan mengeprint oh buah itu tersedia, misal apel ya, berarti apel tersedia. Namun jika kita mengprint yang lain, jika kita mengprint yang jawaban false-nya atau di luar apel, mangga, jeruk, maka dia akan memberikan output yaitu stok habis. Seperti itu, teman-teman.
Jadi berikut selanjutnya ada validasi input yang dimana memiliki pengertian atau konsep, yaitu kita memastikan input dari user atau yang user masukkan atau user berikan itu sesuai dengan pilihan yang valid atau dengan opsi yang tersedia yang valid, yang benar. Karena jika input yang user masukkan itu nggak sesuai, itu bisa menyebabkan error, sehingga kita dengan cara kita mencegahnya itu dengan melakukan validasi input. Nah, untuk keuntungan jika kita melakukan validasi input itu yang pertama adalah lebih efisien ketimbang kita menggunakan multiple if else. Karena jika kita menggunakan multiple if else, aku udah sempat notice di awal tadi, jika kita menggunakan multiple if else atau if else yang sangat-sangat banyak itu akan memberatkan pemrogram karena udah pasti kerjanya lebih banyak, karena harus ngetik dan ngebuat if else dengan segitu banyak data yang tercantum, dan juga menyulitkan bagi yang membaca, karena yang membaca, aduh ini kok if else panjang banget, otomatis biasanya udah tersugesti kayak, waduh kok programnya panjang, ribet gitu ya, susah dipahami, malas gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan kita menggunakan validasi input itu pastinya lebih efisien, lebih simpel daripada menggunakan if else yang banyak banget gitu. Kedua, itu mudah dikembangkan, tinggal kita tambahin item itu yang terdapat dalam list untuk melakukan validasi input. Dan ini yang terakhir, kode lebih bersih dan mudah dibaca karena dia mempersingkat ketimbang kita harus pakai multiple if else. Nah, ini untuk contohnya aku udah cantumin di gambar ini. Ada variabel kota, itu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Terus ada variabel kota input atau input dari usernya. Misal usernya nge-input Jakarta, maka jika kota input atau variabel kota input yang di input oleh user itu termasuk dalam kota yang tersedia, itu maka akan mengeprint tiket ke kota yang user masukkan itu tersedia. Namun jika user menginput kota yang berada di luar variabel kota tersedia ini, maka akan mengeluarkan output, yaitu maaf, tiket ke kota misalkan Semarang tidak tersedia, karena dalam variabel kota tersedia itu hanya ada kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Jadi jika masukkan kota di luar 4 kota ini, maka akan memberikan output, yaitu maaf, tiket ke kota yang kita masukkan atau kita inputkan itu tidak tersedia. Ya, intinya seperti itu teman. Jadi validasi input itu diperlukan untuk memastikan input dari user itu benar dan ada dan valid, ada di dalam fungsi list di program untuk menghindari error. Oke, berikutnya udah teman-teman. Biasanya aku bakal lanjut dulu ke demonstrasi sederhana yang seharusnya udah aku masukin dari awal, tapi nggak apa teman-teman, kita langsung pindah aja. Nah, sini aku udah bikin program simple aja, itu tentang filter angka, yaitu genap atau ganjil. Angka itu genap atau ganjil. Nah, aku udah masukin variable numbers, itu ada angka 1 sampai 10. Nah, di sini aku menggunakan fungsi list atau array ini teman-teman, karena aku memasukkan banyak banget data. Nah, karena itu aku menggunakan list atau array. Nih ada koma. Nah, terus aku berikan sini print semua angka. Berarti semua angka dari 1 sampai 10 itu aku print, tapi sebelum itu aku akan filternya dengan membedakan antara genap dan ganjil. Nah, ini aku menggunakan ini komentar ini ya. Ada filter angka genap. Ini buat andai. Nah, even numbers atau variabel angka genap itu dengan rumus num for num in numbers if num itu jika dimoduluskan dengan 2 hasilnya 0. Persen itu modulus ya teman-teman. Jadi untuk angka genap itu rumusnya, jika angka itu dimoduluskan dengan 2 hasilnya 0, itu berarti iya angka itu adalah angka genap. Maka print angka yang memenuhi kriteria atau rumus ini itu bahwa angka itu adalah angka genap, dimasukkan ke variabel angka genap. Namun jika untuk yang angka ganjil, yaitu odd numbers dengan ketentuan kriteria atau rumus itu
jika angkanya dimoduluskan dengan 2 itu masih ada sisa 1, maka angka tersebut ganjil. Nah, untuk outputnya sendiri seperti itu teman-teman. Bentar. Nah, ini aku udah ngeprint semua angka. Ini yang ada di ini angka ada yang di line 4 baris 4 itu print semua angka. Outputnya ini yang di paling atas. Terus yang filter angka genap itu sesuai ya teman-teman. Jika dimoduluskan dengan 290 itu maka akan di print masuk ke angka genap. Kita ada sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Itu angka genap semua, dan jika dimoduluskan maka hasilnya adalah 0. Terus ini yang terakhir angka ganjil yang ada di ini baris line 11 itu dengan ketentuan kalau dimoduluskan dengan 2 masih ada sisa 1 itu maka dia akan dimasukkan ke dalam angka ganjil. Itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu teman-teman. Simpel aja. Yang penting sini udah apa ya? Udah masuk, udah kita menggunakan fungsi list atau array yang dimana aku memasukkan banyak data yaitu 1 sampai 10. Nah, itu seperti yang tadi di awal aku sebutin. Ibaratkan list atau array itu sebuah kereta yang memiliki banyak gerbong. Nah, masing-masing gerbongnya itu memiliki data yang berbeda-beda. Nah, ini 10 itu yaudah berarti 10 ya gerbong ke 10, 9 gerbong ke 9, 8 gerbong ke 8. Nah, yang dimana masing-masing ini menyimpan data namun dimasukkan dalam satu variabel. Itu adalah fungsi atau penerapan dari list dan array. Nah, untuk selanjutnya aku bakal lanjut ke demo activity untuk Scratch dan Replit teman-teman. Ini aku ada 4 activity. Yang pertama itu ada tebak-tebakan buah atau tebak-tebakan buah, dan yang kedua itu ada menebak ingredients atau bahan-bahan atau bumbu dari cookies. Nah, yang pertama aku bakal langsung ke yang activity 4 yaitu di Scratch teman-teman untuk apa sih namanya itu, menebak buah yang kita mau, dan jika buah itu ada dalam variabel maka oke. Kalau enggak maka I don't have any. Nah, langsung masuk ya teman-teman. Dan aku akan jelasin kita sambil belajar bareng-bareng. Jadi ada when the green flag click itu. Nah, ini ada blok yaitu delete all of fruit list. Nah, untuk delete all of fruit list itu apa sih fungsinya dari blok delete all of? Nah, delete all of itu berfungsi teman-teman untuk semacam meng-refresh atau mereset data. Misalkan jika kita menggunakan ini dalam kita buat program game gitulah. Program game. Misalnya ada wave pertama atau babak pertama itu keluar banyak musuh. Nah, jika wave pertama selesai itu akan ada perintah untuk delete all of. Nah, delete all of itu untuk membersihkan atau merefresh atau menghapus data-data dari perintah sebelumnya. Sehingga sebelum kita masuk ke program baru atau perintah yang baru itu, perintah yang lama itu nggak ikut-ikut kebawa ke program yang baru. Oleh karena itu kita menggunakan delete all of untuk memastikan bahwa saat kita menjalankan program yang pertama kali itu nggak kebawa sampai ke program yang kedua karena udah di refresh, udah dihilangin. Jadi biar gak error, biar gak lemot juga teman-teman. Nah, terus ada ini add apple, banana, dan strawberry itu ke fruit list, yang dimana variabel list buah itu ada apple, banana, dan strawberry teman-teman. Terus ada ask what fruit do you want and wait, dan tunggu respon dari user atau input dari user. Terus set jawaban dari user itu sebagai answer atau set fruit yang dimasukkan oleh user itu sebagai answer atau jawaban. Terus if jika buah yang user inputkan itu nggak mengandung atau nggak terkandung dalam 3 ini yang apple, banana, strawberry, maka dia akan say itu I don't have any fruit karena dia berada di luar dari list atau variabel yang ada. Seperti yang aku tadi bilang, ada
validasi input. Nah, itu penerapannya sini untuk memastikan apakah buah yang user masukkan atau user inputkan itu ada atau enggak di variabel. Dan jika enggak ada, maka dia akan mengeluarkan output yaitu I don't have any fruit sesuai dengan yang kita minta. Karena emang enggak ada di variabel kita. Namun jika buah yang kita masukkan itu ada dalam variabel itu, ada apple, banana, strawberry, misal kita memasukkan apple, maka dia akan langsung mengeluarkan output oke. Sedangkan jika yang tadi kita menginputkan buah yang ada di luar tiga buah ini yang udah kumasukkan ke dalam variabel buah itu, maka kita akan mengeprint I don't have si ini sprite-nya akan mengeluarkan output yaitu I don't have any fruit. Terus wait 2 second dan stop all, artinya dia menghentikan segala program. Nah, langsung kita coba run teman-teman. Ini what fruit do you want? Kita coba masukin yang pertama, kita coba yang udah ada ya teman-teman, yaitu banana. Oke, dia akan langsung mengeluarkan output oke, karena banana itu ada di variabel fruit list, yaitu 3 ini ya. Nah, kita ulang lagi. Coba kita masukkan buah yang berada di luar dari 3 itu, ada di luar apple, banana, dan strawberry. Misal kiwi. Nah, I don't have any kiwi. Nah, terus hilang kan teman-teman, I don't have any kiwi. Wait 2 seconds, habis itu stop all, otomatis programnya berhenti berjalan. Jadi nggak terus-terusan terpampang output I don't have any fruitnya itu, karena ada perintah yaitu stop all. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang Scratch kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya itu yang Python teman-teman. Sebentar. Oke, maaf teman-teman, agak nge-lag sedikit. Nah, aku sih juga udah kasih komentar supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami masing-masing fungsi dari perintah-perintah ini. Pertama kita nge-import sys atau import system, yaitu untuk mengimport fungsi input dan stop program. Kemudian ada inisialisasi list buah, itu ada variabel fruit list. Terus hapus semua elemen dalam fruit list. Kosongan list itu adalah fungsi yang jika di Scratch tadi adalah delete all of, jadi menghapus segala program yang udah berjalan sebelumnya, sehingga program yang mau kurang yang baru ini dia bisa berjalan nggak lemot dan nggak tercampur dengan program yang udah kurang sebelumnya. Terus berikutnya ada menambahkan buah-buahan ke dalam list. Di sini untuk variable fruit list aku udah nambahin ada apple, banana, dan strawberry seperti yang tadi. Aku nambahin 3 buah. Terus sudah kita meminta input dari user, yaitu variable fruit, yaitu adalah hasil dari input dari pertanyaan what fruit do you want. Misalkan aku mau buah apa, itu adalah input yang programnya dapat. Selanjutnya setelah kita mendapatkan input itu kita akan mengecek atau validasi input, yaitu apakah buah yang diminta itu ada. Nah, if the fruit yang user masukkan, user inputkan itu nggak ada dalam fruit list, yaitu ada apple, banana, strawberry di luar 3 buah itu, maka akan memberikan output yaitu sorry, we don't have any fruit. Terus tunggu beberapa detik dengan aku import time supaya fungsi time sleepnya itu bisa berjalan. Setelah itu akan sistem exit atau meng-close semua program, unstop, sama seperti yang di Scratch tadi. Nah, terus namun jika buah yang user inputkan itu tersedia dalam variable fruit list itu ada apple, banana, strawberry, maka akan memberikan output yaitu oke. Nah, langsung kita coba run teman-teman. Pertama, nah, what fruit do you want? Nah kan, apple. Oke. Nah, aku coba lagi. Salah. Oke, what fruit do you want? Kita coba kiwi. Sebentar, teman-teman. Kiwi. Sorry, we don't have any kiwi. Nah, itu kok ada tanda tanya? Oke, ada tanda tanya teman-teman, nggak apa. Mungkin kesalahan tadi aku ngetik. Ya harus teliti teman-teman dalam programming. Nah, itu adalah output ketika
validasi inputnya itu mendeteksi bahwa input yang diberikan oleh user itu nggak tersedia atau nggak valid dalam variabel fruit list yang udah kita buat dalam program. Maka akan memberikan output yaitu sorry we don't have any kiwi, terus dia time sleep 2 second dan akhirnya meng-close semua program. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk berikutnya kita akan lanjut langsung ke demo activity yang ada di Scratch. Itu kita guess the ingredients atau menebak bahan-bahan. Nah, sini ada when green flag click, otomatis ya seperti program pada Scratch pada umumnya teman-teman. Terus ada hide list. Nah, hide list itu untuk apa? Hide list itu untuk karena kan tebak-tebakan ya teman-teman. Kalau tebak-tebakan tapi itu list-listan yang ada di situ masih ada, otomatis yang nanti yang jawab bisa nebak semua dong. Nah, karena kita mau main game tebak-tebakan di program kali ini, maka kita menggunakan fungsi hide list untuk menghilangkan atau menyembunyikan sementara variabel yang berisi data-data tentang ingredients-nya. Nah, ini ada set score to 0 karena kita juga menggunakan variabel score untuk memberikan nilai atau poin dari games ini. Nah, pertama ada say hello, you have to guess three ingredients from the cookies recipe. Ready? Oke, terus wait 3 second. Terus dia tanya, ask what is the ingredients pertama? Ingredient pertama, bahan-bahan pertama itu ada apa aja dalam resep pembuatan cookies. Terus kita menerima input dari user dan kita mengset bahwa input dari user ingredient 1 itu sebagai answer. Terus jika jawaban yang user masukkan itu salah, berarti ada di luar dari ingredients cookies, maka dia akan maaf salah. Jika input yang user masukkan itu dia benar atau dia termasuk salah satu dari ingredients pembuatan cookies, maka akan memberikan output yaitu you have successfully guessed, atau kita sudah berhasil menebak ingredients pertama dan change score by 1, artinya skor kita nambah 1. Namun jika kita memberikan input yang ternyata salah atau di luar dari ingredients itu, maka akan mengeluarkan output yaitu your guess is wrong, tebakan kamu salah. Terus dia wait 2 seconds dulu biar gak langsung berjalan ke program selanjutnya. Terus ask lagi, what is the ingredients tuh? Apa bahan-bahan kedua? And wait for untuk user memberikan inputnya lagi. Terus setelah user memberikan inputnya lagi, itu input variable ingredients tuh yang udah di set menjadi answer juga. Terus jika input yang user masukkan itu terdapat atau termasuk dalam variable ingredients tuh, maka akan memberikan output yaitu you have successfully guessed the ingredients too. Terus change score by 1 atau menambahkan skor 1 lagi. Namun else lagi, jika salah, yaudah berarti memberikan output your guess is wrong, karena input yang kita masukkan tuh di luar dari 3 variabel awal yang itu ada milk, eggs, dan sugar itu. Terus bawahnya juga sama lagi teman-teman, untuk x ingredients ketiga dan mengset variabel ingredients 3 dari input user itu menjadi answer. Terus jika answernya itu benar, true, setelah dilakukan validasi emang ada di variabel awal 3 ini, maka akan memberikan output lagi yaitu you have successfully guessed. Terus menambahkan skor menjadi 1 plus 1 lagi. Tapi else, jika kita salah lagi menebak, maka akan memberikan output yaitu your guess is wrong. Nah, jika nggak ada blok change score, otomatis skor kita akan tetap teman-teman. Jadi nggak ada skor minus di sini. Jadi misalkan kita gagal menebak tiga-tiganya, yaudah skor kita berarti 0, nggak minus. Karena kita memberikan fungsi blok change score setelah
fungsi else-nya atau setelah fungsi false-nya. Kita nggak memberikan change score lagi. Jadi otomatis poin kita nggak berubah dari poin awal kita. Ya, setelah memberikan output your guess is wrong atau you have successfully guessed, itu akan wait 2 second, kita tunggu 2 detik. Setelah itu kita sprite-nya itu akan memberikan output yaitu game over. Terus you have variable score sekian poin. Kan skornya ada 1, 2, 3, 0 ya teman-teman. Nah, sesuai dengan jumlah jawaban yang kita jawab benar. Misalnya kita benar 3, ya udah berarti skor kita 3, yaitu variable skor ini. Nah, variable skor dapat dari ini, fungsi-fungsi blok yaitu change score. Nah, itu akan masuk ke variable skor yang dalam bentuk angka, teman-teman. Jadi, jika udah selesai, maka game over. You have, misalkan aku menjawab 3-3 benar, berarti game over. You have 3 points karena aku menjawab semua benar, yang dimana setiap jawaban benar menambah 1 poin, teman-teman. Terus setelah diberikan output total poinnya kita berapa, maka selanjutnya sprite-nya akan memberikan ini loh, listnya itu ini. Nih, show list, teman-teman, karena tadi kan kita sempat nge-hide listnya, teman-teman, supaya yang jawab nggak bisa langsung nebak. Nah, tapi setelah program yang selesai atau tebak-tebakan yang selesai, kita akan memunculkan kembali listnya yang ada di awal ini, teman-teman. Oke? Nah, terus lanjut di sini. Kita run, teman-teman. Oke. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies. Nah, ingredient pertama nih, misal milk. Milk yang benar ya, teman-teman. Oh, your guess is wrong. Ingredients tuh kita coba sugar. Nah, you have successfully guessed sugar. Terus ingredients 3 itu kita coba masukin yang salah, teman-teman, ya. Misal flour deh. Nah, you have successfully guessed flour. Nah, ini akhirnya keluar, teman-teman, ingredient list yang terdapat di yang aslinya tuh ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah, untuk yang 3 ini itu adalah jawaban kita sebelumnya, teman-teman. Yang 3 di atas ini ya. Terus ada bawahnya ada skor kita 2. Nih, game over, you have 2 points. Coba aku bakal nebak tapi semuanya benar, teman-teman. Ada sugar, terus milk. Milk salah. Berikutnya ada latte. Nah, skor kita 2. Oh, nggak ada milk, teman-teman. Ternyata. Kita coba ulang lagi, teman-teman. Sampai kita dapat poin 3 point. Sugar. Oke, you have successfully guessed sugar karena input yang aku masukkan tuh aku benar, maka skorku nambah jadi 1 plus dia mengeluarkan output yaitu you have successfully guessed ingredients pertama. Terus ada ingredients 2, dia menunggu inputku, aku akan masukin salt atau garam. Nah, you have successfully guessed salt. Terus skorku nambah lagi, teman-teman, jadi 2. Terus ingredient 3. Nah, ini ya, tadi yang aku udah setiap kali aku jawab benar, maka skorku nambah 1, teman-teman, itu ya nih, change score by 1. Artinya setiap kali aku jawab benar atau memberikan input yang benar, itu akan menambah 1 poin, teman-teman. Terus ingredient ketiga itu aku akan masukkan lagi yang benar. Tadi ada apa lagi tadi? Coklat ya, teman-teman. Chocolate. Nah, you have successfully guessed coklat. Nah, game over, you have 3 points, teman-teman. Nah, ini ya. Benar, teman-teman. Ya. Nah, terus setelah program selesai, maka akan keluar list yang tadi kita hide. Nah, ini keluar ingredient listnya ada apa aja. Ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah, seperti itu, teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang program Scratch-nya. Berikutnya aku akan lanjut ke program yang Python atau Rapid-nya, teman-teman.
Teman-teman, kita udah ada di interface dari Replit-nya untuk project kita yang terakhir, yaitu atau demo aktivitas kita yang terakhir, yaitu guess the ingredients tapi yang versi Python, teman-teman. Oke, fungsi pertama ada seperti biasa import time, karena kita akan menggunakan nanti yang kita akan cukup banyak beberapa kali menggunakan time slip yang dimana memerlukan import fungsi time supaya nanti fungsi time slip-nya itu bisa berjalan. Nah, oke, pertama variable ingredient list. Jadi variable ingredient list seperti yang tadi di Scratch yang ada 6 itu, kita masukkan dulu. Ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah, terus skor awal itu 0. Jadi variable skor pertama sebelum kita memberikan output jawaban itu, memberikan input jawaban itu skornya 0. Terus pertama, print, hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Ready, time slip 3 second. Jadi setelah mengeluarkan output ini, print, hello, you have to guess 3 ingredients itu, maka time slip dulu atau jeda 3 detik sebelum lanjut ke program selanjutnya. Nah, itu akan masuk ke variable ingredients pertama dengan kita program yang minta input dari user. Apa ingredients satu, tanda tanya. Terus if variable ingredient 1 itu termasuk dalam variable ingredient list, maka akan mengeprint you have correctly guessed plus skor kita yang awalan lo tuh akan bertambah jadi 1, teman-teman. Terus else, namun jika false, jika setelah divalidasi inputnya ternyata inputnya tuh nggak valid atau salah atau false, itu maka akan memprint wrong guess gitu, teman-teman. Dan nggak ada perubahan skor, nggak minus, nggak nambah, jadi tetap 0, teman-teman. Berikutnya, untuk variable ingredients tuh dia akan meminta input lagi dari kita, input dari user. Apa ingredients kedua? Terus if jika variable ingredients kedua yang merupakan input dari user itu termasuk dalam variable ingredient list yang di atas tadi ini, teman-teman. Nah, itu akan memberikan output yaitu you have correctly guessed plus variable ingredients 2 atau input dari kita. Misalkan di ingredients 2 kita memberikan input yaitu sugar, maka outputnya you have correctly guessed sugar, terus skor kita nambah 1, jadi totalnya 2 kalau misalnya kita di 2 soal ini benar. Terus else jika salah lagi, yaudah berarti akan keluar output yaitu wrong guess. Terus berikutnya ada ingredients ketiga. Variable ingredients ketiga itu sama seperti yang tadi, kita meminta input dari user memberikan input, dan jika inputnya setelah divalidasi itu benar atau bernilai true, maka akan memberikan output yaitu you have correctly guessed plus variable plus variable ingredients 3 yang merupakan input dari pengguna. Namun jika salah, maka akan memprint your guess is wrong atau wrong guess. Nah, terus setelah semua pertanyaan ingredients sudah diberikan, itu akan memberikan print lagi atau memberikan output lagi yaitu game over. You have tipe kita inisiasiin tipe datanya itu string, skornya sekian, misalkan benar 3-3-nya berarti skornya 3 poin. Nah, itu kita inisiasiin dulu menggunakan tipe data string, karena di sini yang sebelumnya itu isinya huruf-huruf semua, tapi kita akan memasukkan bentuk data yaitu angka, maka kita akan menginisiasikan dengan bentuk string supaya nantinya terbaca dan nggak bikin error. Oke, terus print the ingredient list was, terus berarti setelah kita selesai diberikan hasil akhir kita atau skor akhir kita, itu akan memberikan output lagi yaitu dia mengeluarkan list dari ingredientsnya aslinya ada yang tadi ada 6 itu, teman-teman. Terus print langsung variable ingredient list yang ada di atas tadi. Nah, ini yang ada 6 ini. Nah, oke. Biar gak bingung, langsung kita coba run, teman-teman. Pertama, aku masukin misal sugar. Oke, you have correctly guessed sugar, karena input yang aku masukkan tuh termasuk dalam ingredient listnya. Terus ada lagi ingredients kedua, aku masukin salt. Nah, you have correctly guessed salt. Yang ketiga aku masukin flour atau tepung. Nah,
enter. Nah, oke. You have correctly guessed flower. Aku game over, terus dia mengeluarkan output game over. You have 3 points karena aku menjawab 3 benar. Terus dia memberikan output lagi sesuai dengan tadi, ada di line paling bawah. Ini print the ingredient list was, terus memasukkan variabel ingredient list. Ini nih. Eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini yang membahas tentang list dan array. Oke, untuk teaser atau next video, semacam petunjuk next video, itu next video kita bakal belajar bareng tentang yang namanya fungsi loop teman-teman, atau perulangan untuk yang next video. So stay tune. Terus jika nanti di kolom komentar teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, oke, ayo kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Karena di videoku kali ini, di videoku itu tempat buat kita belajar bareng teman-teman. Oke, jadi santai aja. Untuk yang mau tanya-tanya aja, untuk yang mau diskusi tinggal diskusi aja. Oke teman-teman, stay tune buat di next video yang kita akan membahas tentang loop atau perulangan. Oke, dadah teman-teman, goodbye.